Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan membahas tentang materi usulul fiqh. Usulul fiqh berasal dari dua kata, usul dan al-fiqh. Usul adalah jamak dari asal yang berarti adalah pondasi atau bina ataupun akar. Usul juga atau asal juga berarti yaitu kaidah atau dalil ataupun eh, yaitu asas, dalam artian bahwa ketika kita ibaratkan sebuah bangunan yang megah, maka di sana ada pondasi dan pondasi itu adalah asal. Ataupun ketika kita ibaratkan sebatang pohon yang rindang misalnya, maka akarnya itulah yang disebut dengan asal atau jamaknya al-usul atau usul. Sedangkan al-fiqh atau fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum syariah yang bersifat amaliyah atau praktis yang dapat diterapkan, yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Artinya ketika usulul fiqh, kalimat usul dan al-fiqh digabungkan menjadi usulul fiqh, maka menjadi sebuah metode istinbat dengan cara yaitu berijtihad. Artinya Al-Quran adalah sebagai sumber utama, as-sunnah sebagai sumber kedua, dan fungsi as-sunnah sebagai bayanut tafsir, bayanut ta'kid, maupun bayanut tasyrik. Sehingga tugas usul fikih adalah mengelompokkan ayat-ayat tentang sholat misalnya. Maka dikumpulkan semua ayat-ayat dalam Al-Quran, dikumpulkan semua hadis-hadis Nabi tentang sholat, baru kemudian diproses, dipahami dengan benar, dan kemudian baru menghasilkan yaitu sebuah produk hukum yang disebut dengan fikih. Jadi fikih adalah hasil produk hukum yang bahannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Jadi usul fikih adalah sebagai metode untuk berijtihad, metode untuk mengistimbatkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga usul fikih ini adalah sebagai metode hukum Islam, bisa menghasilkan sebuah hukum yang dilakukan oleh para mujtahid dalam mengistimbatkan hukum. Apakah usul fikih ini ada sebelum fikih ataupun fikih ada terlebih dahulu sebelum usul fikih? Secara praktis sebenarnya fikih telah dilakukan mulai dari pada masa Rasul sampai pada masa sahabat dan generasi setelahnya. Adapun ilmu usul fikih justru datang belakangan. Artinya fikih sudah dipraktekkan baru ditemukanlah yaitu ilmu istinbat atau ilmu ijtihad yang disebut dengan usulul fiqh. Usul fikih dalam historis atau dalam sejarah, siapa orang yang pertama kali menulis usul fikih, maka dikatakan bahwa Imam Hanafi pada kala itu sudah mulai merancang atau sudah mulai mendiskusikan atau bahkan sudah menulis yaitu materi-materi tentang usulul fiqh. Akan tetapi dalam sejarah bahwa tulisan Imam Hanafi ini kemudian tidak terdeteksi entah kemana lembaran-lembaran yang ditulis oleh Imam Hanafi, sehingga yang dikenal sebagai peletak usul fikih yang utama adalah Imam Asy-Syafi'i dengan kitab Ar-Risalah. Dan itulah kitab usul fikih yang pertama yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i dan berkembang sampai saat ini, yaitu
materi-materi usul fikih yang mudah difahami dan mudah diaplikasikan eh, mengenai proses istinbat, ya, proses ijtihad tentang suatu hukum. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.